Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga walaupun masih di rumah belajarnya tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai tema 4, muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang makna simbol sila Pancasila. Ayo, ada yang masih ingat bunyi sila Pancasila? Nah, sebelumnya Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Artinya adalah panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya asas ataupun dasar. Jadi Pancasila adalah 5 asas ataupun 5 dasar. Ya, kita mulai ya belajarnya. Nah, ingatkah kalian apa lambang negara kita? Iya, betul sekali. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, setiap sila dalam Garuda Pancasila memiliki simbol. Ini dia gambarnya. Coba kalian lihat ya, yang tengah-tengah itu ada berapa simbol ya? Iya, betul sekali. Ada 5 simbol. Ada yang gambarnya bintang, ada yang gambarnya pohon beringin, kepala banteng, rantai, dan juga padi dan kapas. Nah, kali ini Ustazah mau ngajak kalian nih. Kalian masih ingat nggak ya dengan bunyi sila Pancasila yang biasa kita bacakan dan kalian tirukan ketika hari Senin pas upacara? Masih ingat nggak ya? Oke, masih ya? Yuk, Ustazah mau kembali menyampaikan dan mengingat tentang bunyi sila Pancasila. Ini dia, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena kita bahas tentang simbol, kita bahas simbolnya juga ya. Untuk sila ke-1 ini disimbolkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Kemudian persatuan Indonesia, sila yang ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Diingat-ingat ya, ini akan terus kalian bawa sampai nanti ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jangan dilupa-lupa, oke? Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui makna simbol sila Pancasila. Nah, sila yang pertama nih dilambangkan dengan bintang. Nah, maknanya adalah melambangkan sifat Tuhan yang selalu membimbing manusia. Jadi Tuhan ini ada atau Allah ini ada dan selalu mengawasi dan membimbing manusia. Jadi pokoknya kalau misalkan sila ke-1 ini berhubungan dengan agama ya, berhubungan dengan keyakinan dan juga berhubungan dengan saling toleransi umat beragama. Nah, sila kedua memiliki makna dilambangkan dengan rantai, memiliki makna melambangkan ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai generasi penerus. Makanya kenapa itu kan rantainya kan melingkar ya, maksudnya tidak ada yang putus, melambangkan dengan ikatan yang kuat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu lambangnya adalah pohon beringin, melambangkan tempat bernaung rakyat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Jadi pohon beringin ini kan lebat ya. Di Indonesia itu kan berbagai macam suku, budaya, agama, adat disatukan dalam pohon beringin tadi yang melambangkan persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu lambangnya kepala banteng. Nah, diketahui banteng ini suka berkumpul loh
Nah, seperti halnya dengan rakyat Indonesia yang suka berkumpul dan musyawarah. Nah, musyawarah di sini maksudnya ketika ada permasalahan, penyelesaiannya adalah dengan cara musyawarah. Kalian pernah musyawarah ya? Contohnya nih, ketika pemilihan ketua kelas, baiknya sebelum memilih sira voting itu dilakukan dengan cara musyawarah. Ketika ada masalah apapun, lebih baiknya dengan cara musyawarah. Nah, kemudian yang kelima yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Ayo, padi kalau misalkan digiling jadinya apa ya? Iya, beras ya. Nah, beras tadi digunakan kita untuk makan. Kalau misalkan kapas, nanti kalau misalkan diolah menjadi kain. Betul sekali. Nah, padi ini melambangkan pangan, sedangkan kapas ini melambangkan sandang atau makanan dan pakaian. Jadi, padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang sebagai kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi gitu ya, ingat-ingat ya makna dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui arti Pancasila, kita sudah mengetahui simbol-simbolnya nih, sudah mengetahui juga makna-maknanya, tentunya kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Nah, pengamalan sila Pancasila ini dimulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama, sila pertama, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, seperti yang kita tahu bersama, Indonesia ini mengakui adanya 6 agama. Jadi, masing-masing ya, Islam, kita sebagai umat Islam juga percaya dengan keyakinan kita, begitu juga dengan yang lainnya. Terus yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama pemeluk agama. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kita saling menghormati dan juga bekerja sama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Jadi intinya pengamalan sila ke-1 ini berhubungan dengan agama ataupun kepercayaan, dan sikap kita diminta untuk saling menghormati dan menghargai atau toleransi. Nah, ada loh satu ayat di Al-Quran yang menjelaskan mengenai perbedaan agama ini, yaitu ada di Al-Kafirun ayat 6. Ada yang masih ingat bunyinya? Ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi maksudnya bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi boleh nggak punya temen yang agamanya beda, punya temen yang beda agama? Boleh, asalkan kalau masalah ibadah kita masing-masing ya. Tapi kalau berhubungan sosial, perdagangan itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalau misalnya sudah mencampuri hubungan dengan ibadah. Gitu ya, solih-solihah ya. Yang selanjutnya pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pengamalannya adalah yang pertama, mengakui bersamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi sila kedua ini pengamalannya lebih hubungan kita dengan manusia yang lain. Misalkan, kalau misalkan di negara kita ini ya, ada satu kota yang terkena bencana, nah sudah selayaknya kita sebagai kota yang lainnya membantu yang sedang kesusahan. Tadi sila kedua ini berhubungan dengan manusia lain. Nah, sedangkan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu pengamalannya adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi maksudnya NKRI ini harus dijaga persatuan dan kesatuannya, tidak boleh saling berpecah belah. Nah, yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara.
Yang ketiga, mengembangkan sikap cinta tanah air. Dan yang keempat, bangga menjadi bagian negara Indonesia. Ayo, siapa di sini yang bangga menjadi negara Indonesia? Nah, kalau misalkan ditanya, siapakah tokoh pahlawan yang kalian kagumi? Nah, harus tahu ya. Jadi di sini maksudnya sila ketiga ini lebih mencerminkan kepada sikap cinta pada bangsa Indonesia dan juga mau rela berkorban demi bangsa Indonesia. Tentunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Lanjut, setelah sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya adalah 1. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan dengan semangat dan kekeluargaan. Jadi biasanya kalau sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah. Jadi kalau misalnya pengambilan keputusan, ujung-ujungnya adalah harus dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat. Nah, yang selanjutnya sila kelima. Pengamalannya adalah 1. Menerapkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, menghargai orang yang lain dan menolong sesama. Dan yang keempat, melaksanakan yang berguna bagi kepentingan bersama. Jadi maksudnya melakukan kegiatan yang berguna bagi kepentingan bersama. Itu tipe ya, harusnya sesama bukan sesame. Nah, sila kelima ini lebih apresiasi terhadap orang lain. Contohnya nih, kalau misalkan yang punya karya seni ataupun yang punya kelebihan, kita wajib untuk mengapresiasi ataupun menghargai karya orang lain. Ini tentang sila kelima dan juga mengembangkan sikap adil ya. Itulah tadi pengamalan sila Pancasila, baik sila ke-1 sampai sila ke-5. Jadi gimana solih-solihah? Masih ingat ya, dan semoga kalian bisa menerapkan pengamalan sila-sila ini. Nah, untuk tugas hari ini, hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020, yaitu kalian mengerjakan latihan 1 sampai 7 nih yang ada di buku Prima PH-nya, halaman 1 sampai 8. Jadi kalian buka buku Prima PH-nya, halaman 1 sampai halaman 8 kalian kerjakan ya, yang latihan 1 sampai latihan 7. Kemudian jangan lupa setelah selesai dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Sekian dari Ustazah, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.